Otonomi strategis adalah kata kunci di Brussels saat ini. Dan otonomi strategis mengandaikan bahwa Uni Eropa memiliki semacam kebebasan bertindak secara eksternal. Ketika berbicara tentang Afrika Barat dan Sahel, serta negara-negara yang mengusir orang Eropa, terutama Prancis saat ini, itulah intinya. Orang Eropa belum cukup dewasa untuk melihat atau mengakui bahwa kedaulatan bisa berada di pihak Afrika. Jadi mereka tidak bisa menerima bahwa sesuatu bisa muncul dari dalam negara-negara Afrika sendiri, dari gerakan-gerakan dan sebagainya. Harus ada sesuatu yang berasal dari luar, persis seperti di tahun 50-an, ketika gerakan Bandung dianggap mempengaruhi Afrika dengan cara yang salah. Dan sekarang yang disalahkan adalah Rusia atau Tiongkok dan sebagainya. Karena pada dasarnya, Afrika masih dianggap kosong secara politik, setidaknya dalam pola pikir orang Eropa. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan dua rekan dari Eropa dan Afrika. Bersama saya ada P.O. Hansen, Profesor Ilmu Politik di Universitas Linköping, Swedia, dan Akogo Akpome, dosen Madya Sastra dan Bahasa Inggris di Universitas Zululand, Afrika Selatan. Keduanya telah meneliti isu kolonialisme Eropa di Afrika, dan P.O. baru-baru ini menerbitkan artikel hebat berjudul Kembalinya yang Terkubur, Sejarah Kolonial dari Perubahan Geopolitik Uni Eropa. Urusan yang belum selesai terkait pola pikir kolonial Eropa, inilah yang ingin kita bahas hari ini. Jadi bapak-bapak, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu, kalian berdua. Mungkin kita mulai dengan Anda, P.O. Anda menulis artikel ini, di mana Anda berargumen bahwa perubahan geopolitik Eropa, Uni Eropa, sebenarnya tidak sebaru yang mereka coba tampilkan. Bisakah Anda jelaskan argumen Anda sejenak? Ya, maksud saya tentu saja, sejak sekitar tahun 2014, dengan aneksasi Crimea oleh Rusia, rasa adanya perubahan geopolitik di Uni Eropa telah tumbuh secara eksponensial, terutama sejak 2022 dan perang di Ukraina. Hal ini telah mengambil proporsi baru. Jadi itu jelas sesuatu yang baru, bukan? Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengaitkannya secara historis, karena yang dilakukan Uni Eropa adalah mengatakan bahwa mereka harus berubah, mereka harus menjadi lebih geopolitik. Lalu Uni Eropa, juga banyak akademisi, lembaga think tank, media, dan sebagainya, para pengamat, ada konsensus di sini bahwa ini adalah sesuatu yang benar-benar baru. Uni Eropa lahir pada tahun 50-an sebagai proyek perdamaian, sebagai pendukung proyek kebebasan yang demokratis, dan bahwa Uni Eropa tidak ada hubungannya dengan geopolitik selain situasi di Eropa itu sendiri. Jadi ya, memang diakui bahwa pada tahun 50-an, situasi Eropa di era Perang Dingin sangat berpengaruh terhadap pembentukan Uni Eropa. Namun, peran Uni Eropa adalah untuk memainkan peran damai, bahkan peran anti-geopolitik. Jika kita bandingkan dengan situasi saat ini, memang secara retorika, kita bisa melihat ada perbedaan. Tetapi jika dilihat secara historis, Uni Eropa sebenarnya didirikan sebagai proyek geopolitik, juga sebagai proyek geoekonomi. Dan itu sangat berkaitan dengan bagaimana Uni Eropa berhubungan dengan Afrika, terutama koloni Prancis dan Belgia. Disinilah penelitian saya bersama Stefan Johnson tentang Euro-Afrika menjadi relevan. Karena Euro-Afrika adalah nama yang diberikan oleh Uni Eropa untuk rezim asosiasi yang dibentuk pada tahun 1957 melalui Perjanjian Roma, yang mengaitkan sebagian besar wilayah Afrika dengan Uni Eropa. Aljazair adalah kasus khusus. Sebenarnya, itu secara resmi dimasukkan ke dalam Uni Eropa, atau EEC, sebagaimana disebut saat itu. Jadi, argumen saya saja, yaitu jangan sebut ini suatu yang baru sebelum Anda mempelajari sejarahnya. Yang saya maksud adalah kembalinya hal-hal yang ditekan sebenarnya adalah kembalinya hal-hal yang tak boleh disebutkan. Karena citra yang ingin dipropagandakan Uni Eropa tentu saja adalah bahwa mereka memberi kesempatan pada perdamaian, bahwa ini adalah proyek perdamaian. Jadi mereka melindungi semacam konsep tak bernoda jika Anda mau. Tapi yang saya katakan adalah bahwa hal seperti itu tidak pernah ada.
Uni Eropa selalu terlibat dalam geopolitik. Jadi apa yang dikatakan para akademisi dan pejabat Uni Eropa hari ini, bahwa mereka terpaksa mengeopolitik karena berbagai permainan curang Rusia, Tiongkok, dan sebagainya, itu sangat keliru. Is very flawed. It's actually return to the roots. Sebenarnya, ini adalah kembali ke akar dari proyek Eropa. Saya juga nambahkan bahwa saat ini Uni Eropa sering membandingkan dirinya dengan Uni Eropa pasca Perang Dingin, karena di sana mereka memberikan makna bahwa proyek Uni Eropa pasca Perang Dingin juga merupakan proyek perdamaian, tetapi dengan cara yang berbeda. Itu semacam multilateral, menjadi model bagi dunia. Banyak akademisi yang membahas hal ini, mengatakan bahwa Uni Eropa akan memimpin abad ke-21 karena sikap anti-geopolitiknya yang unik dan sebagainya. Dalam artikel tersebut, saya juga kembali ke era pasca Perang Dingin dan menunjukkan bahwa itu tidak benar. Uni Eropa juga sangat geopolitik pada era ini, meskipun dengan cara yang berbeda dari sekarang dalam banyak hal, tetapi tetap saja bersifat geopolitik. Dan saya pikir hal itu harus diperhitungkan untuk memahami apa yang sedang terjadi saat ini. To understand what is going on today. And I find this very interesting because this Saya merasa ini sangat menarik karena pandangan tentang Eropa sebagai proyek perdamaian murni yang tidak pernah melakukan tindakan represif apapun. Itu sesuatu yang, Agogo, maksud saya kamu juga pernah kerjakan dan kamu juga mengerjakan bagian literaturnya. Izinkan saya bertanya, apakah menurutmu orang Afrika dari berbagai negara memandang Uni Eropa dan Eropa sebagai proyek perdamaian? look at the EU and Europe as a peace project. Not at all, not at all. And I think Sama sekali tidak. I read your paper once. Sama sekali tidak. Dan saya berterima kasih kepada PO. Saya pernah membaca makalah Anda, saya yakin saya akan membacanya lagi. Saya pikir itu karya yang brilian. Latin America, but Dan itu juga merupakan hal yang diperhatikan oleh para sarjana dekolonial. Baik yang sebagian besar berasal dari Amerika Latin, maupun yang jumlahnya semakin banyak di Afrika dan bagian lain dunia. have Dan ya untuk pertanyaanmu lagi, Pascal, tidak ada generasi ini orang Afrika yang harap menganggap ketertiban dalam urusan global sebagai proyek perdamaian bagi orang Eropa. yes, for Europeans. Dan jika Anda tumbuh di lingkungan akademis di Afrika, jika selama agak, dia akan memahami pengertian semiotika dalam linguistik. Significance of the semiotics of the linguistics. So it's a bit like human. Jadi ini agak mirip dengan hak asasi manusia. When somebody Siapa yang dimaksud dengan manusia? talks about the Ketika seseorang yang terbentuk dalam etos Eropa berbicara tentang manusia, mereka memandang makhluk itu secara berbeda dibandingkan dengan Anda, yang tidak terbentuk dalam etos tersebut, akan memikirkannya. Jadi perdamaian, ya mungkin untuk Eropa, mungkin antara Jerman dan Inggris, mungkin antara Jerman dan Prancis. Tapi perdamaian bukan untuk Afrika, bukan untuk Afrika, bukan untuk bagian-bagian dunia yang tetap berada di pinggiran. Jadi kita tidak pernah memikirkannya seperti itu. Dan saya pikir kita benar-benar perlu memperhatikan semiotikanya. Jadi saya menemukan ketegangan ini dalam makalah Peo, dan bahkan dia sedang berusaha menunjukkan kesinambungan dan membongkar sikap menipu orang Eropa yang seolah-olah mereka mendukung perdamaian. posturing of the Europeans that they are for peace. But when you get sucked into the European Namun ketika Anda terjebak dalam bahasa Eropa, mungkin bahasa Inggris, saya tidak tahu bagaimana di bahasa lain. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak saya pelajari, dan tentu saja bahasa ibu saya. Jadi, gagasan tentang masa lalu dan masa kini, gagasan tentang kembali. Karena ketika Anda mengatakan kembali, Anda menyiratkan bahwa memang ada keberangkatan sebelumnya. Namun saya melihat ini sebagai paradoks, kontradiksi yang dihasilkan oleh bahasa, bukan oleh niat. Jadi Robert berada di posisi yang menurut saya, bahkan sejak tahun 1990-an, kaitan titik dengan Afrika di wilayah non-inti, non-metropolis. Saya bisa tinggalkan di periferi, tapi saya tidak perhati dengan pitik yang mantifest on. very, but I also am very careful with the words I use. So do you the way Jadi, apakah Anda cara Eropa memandang Afrika? Saya rasa itu cukup menarik.
Peo, juga dalam tulisan Anda membahas pandangan bahwa apa yang terjadi dengan Afrika adalah sesuatu yang melibatkan Uni Eropa dan negara-negara Eropa, dan tentu saja mereka tidak lagi menganggapnya sebagai kolonialisme. Namun, cara mereka bertindak, keputusan politik yang diambil, misalnya penggabungan Aljazair, dan juga hubungan dengan negara-negara Afrika yang masih dijajah, yang digunakan. Bisakah Anda menjelaskan lebih dalam tentang yang terbaik sana orang Eropa, bahkan tidak mereka masih berbicara tentang still kolonial? Aren't even aware that they still talk in colonial terms. Yeah, I think it's very interesting when the EU. Ya, saya pikir ini sangat menarik. Ketika Uni Eropa membicarakan Afrika, mereka bisa lolos dengan banyak kiasan kolonial. Dan mereka bisa melakukan itu karena mereka memposisikan diri sebagai proyek pasca kolonial secara historis. Prancis, Inggris, dan banyak kekuatan kolonial Eropa lainnya sebenarnya tidak bisa lagi menggunakan retorika ini hari ini. Maksud saya, mereka masih melakukannya, tapi kemudian mereka menghadapi protes dan selalu ada ketegangan di sana. Namun, proyek Uni Eropa berbicara tentang Afrika dengan idiom yang sangat kolonial. Tapi mereka bisa melakukannya karena merasa tidak ada sejarah di sini. Uni Eropa sendiri tidak punya sejarah kolonial. Yang ada adalah sejarah pasca kolonial. Namun, saya melihat Josep Borrell, mantan perwakilan tinggi Uni Eropa, atau diplomat tinggi, kepala urusan luar negeri Uni Eropa. Ia mengatakan pada tahun 2021, sebagai tetangga Afrika dan mitra utamanya, kami sangat berkepentingan dengan kondisi di mana kebangkitan benua muda dan dinamis ini terjadi. Jika kita tidak memberikan perhatian yang cukup pada masalah ini, pihak lain akan melakukannya, dan mungkin dengan mengorbankan kita. Jadi saya mengambil pernyataan itu, dan ada begitu banyak pernyataan serupa. Lalu saya membandingkannya dengan bagaimana perdebatan berlangsung saat pendirian Uni Eropa pada tahun 1957. Berikut kutipan dari Le Monde tahun 1957, dari Februari 1957, tepat sebelum perjanjian Roma ditandatangani. So right before the Treaty of Rome was signed. And here their opinion paper page. Dan di sini, halaman opini mereka, halaman oped, menyatakan bahwa kutip, 6 negara, maksudnya 6 negara pendiri Uni Eropa, juga menyadari bahwa nasib politik Eropa kurang lebih terkait dengan Afrika. Dan jika pengaruh lain menggantikan pengaruh kita di wilayah-wilayah ini, risiko serius akan muncul di cakrawala. Jadi sekali lagi, ada persaingan untuk Afrika. Dan untuk waktu yang lama, Uni Eropa seolah-olah menguasai persaingan itu, dan hampir tidak ada persaingan. Selama sekitar 20 tahun terakhir, gambaran itu berubah secara dramatis, dan Uni Eropa tidak menyukainya. Mereka tidak suka ada persaingan di Afrika. Itulah sebabnya situasinya menjadi semakin tegang. Jadi saya fokus pada hal itu, dan disitulah retorika Uni Eropa menjadi semakin mengingatkan pada masa kolonial. Ya, karena idenya adalah kita harus kuat di Afrika, agar yang lain tidak bisa berada di sini. Dan kemudian saya rasa jika Anda pergi ke Afrika Selatan atau Nigeria, Agowo, saya kira persaingan adalah sesuatu yang akan disambut banyak orang, bukan? People would welcome, no? That's interesting, but well, not kind of. You know, Africa. Itu menarik, tapi ya tidak juga. Anda tahu orang Afrika menolak gagasan Peo dengan sangat fasih. Afrika hanyalah pion, sesuatu yang diambil oleh Eropa atau Amerika atau Tiongkok atau Rusia. Itu adalah idiom yang sangat merendahkan, sangat-sangat rasis. Dan itu saya menggunakan kata-kata Peo. Saya ingin kembali merujuk pada Peo. Istarikeriskov parvis merenti bridutaidinya sperp. Ezaprespi peskia kolario. When it talks about Europe self-styling itself as post-colonial, there's a lot of deception in the language. Ada banyak penipuan dalam bahasa yang digunakan oleh orang-orang ini. Anda mungkin ingin mengatakan neokolonial, tetapi banyak sarjana dekolonial lebih suka membicarakan kolonialitas, di mana mereka membuat perbedaan yang jelas antara momen-momen historis yang berpura-pura menjadi pasca kolonial, terutama saat terciptanya gagasan Westphalia tentang negara bangsa di seluruh Afrika. Dan sekali lagi, momen yang disebut-sebut sebagai pemberian kemerdekaan yang terjadi sekitar waktu Uni Eropa didirikan pada tahun 1957
Ghana merdeka, dan pada tahun 1960, sekitar 16 atau 17 negara Afrika merdeka. Pada tahun 1963, jumlahnya sekitar 30, ketika mereka mengadakan pertemuan pertama Organisasi Persatuan Afrika di Addis Ababa. Penting untuk memperhatikan bagaimana hal-hal ini merupakan pertunjukan perubahan yang sebenarnya tidak mengandung perubahan nyata. Ada pertunjukan perubahan yang dilakukan justru untuk mempertahankan proyek kolonial. Dan apa itu proyek kolonial? Itu adalah ketergantungan, ekstraksi, ekstraktivisme, rasisme, dan pembedaan terhadap yang lain. Karena hal-hal itu belum berubah, dan saya rasa pada dasarnya saya bisa menemukan itu sebagai inti dari argumen Peo, maka sebenarnya tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah cara ide-ide ini dipertunjukkan dan cara mereka didiskusikan, retorika yang digunakan, serta manuver naratif yang diterapkan untuk menyarankan misalnya bahwa Uni Eropa kini tertarik karena situasi di Ukraina. Sebuah dokumen menarik diterbitkan pada tahun 2011, Geografi Baru Kekuatan Eropa. Ini terjadi sebelum Crimea, sebelum 2014. Dokumen ini diterbitkan pada tahun 2011. Think tank ini sudah memetakan bagaimana mereka akan terlibat, terutama di Afrika Utara. Libya, Gaddafi terjadi pada tahun 2011, bukan 2014. Jadi alasan-alasan ini sebenarnya bisa dengan mudah, siapapun yang memperhatikan bisa dengan mudah menyingkirkannya. Untuk memahami apa sebenarnya inti dari proyek Eropa dan tujuan Uni Eropa, yang jelas bukan untuk memproyeksikan perdamaian, melainkan untuk terus berjalan di jalur kekuatan keras. Peo juga menggunakan istilah itu dalam proyek-proyek geopolitik, agresif dan militeristiknya, dengan kedok perdamaian. Dan saya rasa ini menjadi jelas ke penebiev. Tidak semua orang memperhatikannya. Dan saya akan menutup dengan ini. Jan Oberg, yang mungkin LG Peo kenal, kau apa yang dia katakan, Pascal? Saya yakin kau sering berkomunikasi dengan. So the email was sebutan. You know what he says, Pascal? I'm sure you've been in touch with him a lot. You know what he talks about the MIMAC, the military, industrial. Dia berbicara tentang MIMAC, kompleks militer, industri, media, dan akademik. Dan menurut saya itu sangat tepat, karena media dan dunia akademik telah menjadi kunci bagi Uni Eropa, bagi Anglo-Amerika. Dan saya rasa kita tidak bisa mengelak Amerika dari pembicaraan ini, dalam penipuan. Sehingga bahkan banyak warga negara, banyak warga Euro-Amerika yang sebenarnya cerdas, benar-benar percaya bahwa mereka tidak terlibat dalam manuver geopolitik ini karena integrasi media dan akademisi ke dalam politik, ke dalam bisnis ini, yang menurut saya sangat berhasil namun sangat licik. Dan mereka masih melakukannya sampai hari ini. Mereka masih melakukannya sampai hari ini. Mereka belum berhenti. Jika Anda melihat bagaimana mereka menggambarkan Afrika, bagaimana mereka menggambarkan Tiongkok dan Rusia, narasinya mau atiara coba step into worries tour. Kita harus menghalau mereka. Narasinya mati sesdes rasis, sangat korek kolonial, sangat menjijikan. Extremely colonial and extremely disgusting. Kamu tahu, bahasa yang digunakan dalam gambar ini, satu hal yang selalu mengejutkan saya adalah bahwa Eropa, atau orang Eropa pada umumnya, tampaknya sangat kurang memahami bahwa kolonialisme bukanlah sesuatu dari masa lalu. Dan Peo, saya rasa juga dalam penelitianmu, kamu melihat bagaimana bukan hanya pengalaman masa lalu kolonialisme dan akar awal Eropa kolonial yang mulai dilupakan, tetapi juga bagaimana hal-hal tersebut terus-menerus didorong untuk dilupakan. Menurutmu, mungkin ini juga untuk kalian berdua. Apakah yang baru-baru ini terjadi di Afrika Barat, seperti di Burkina Faso, dengan pembebasan beberapa negara yang mengusir Prancis dan tidak membiarkan Amerika masuk, serta penggambaran peristiwa ini sebagai sesuatu yang jahat yang datang dari Rusia, dan didukung, apakah itu bagian dari kerangka umum bahwa apapun yang terjadi di Afrika, pada dasarnya dianggap berasal dari luar, atau harus berasal dari luar? Mungkin Peo, kamu bisa menekam si, lu aku. Maybe Peo, can you speak to this first and then I'll go? Yeah, I think you're right on the money there, Pascal. Ya, saya rasa Anda benar sekali di situ, Pascal. Karena memang digambarkan seperti itu. Dan itu kembali lagi ke, jika Anda melihat pendirian Uni Eropa pada tahun 50-an,
dan seluruh persoalan gerakan anti-kolonial, gerakan Bandung, dan seterusnya. Apa yang diyakini oleh para politisi Eropa dan media, juga para akademisi Amerika, itu semacam pandangan hubungan internasional pada masa itu, adalah bahwa transformasi dunia menjadi sistem negara bangsa merdeka bukanlah sesuatu yang mereka inginkan terjadi. Jadi mereka melakukan segala cara untuk mempertahankan dunia dalam bentuk yang lebih plural, di mana kekuatan besar, kekaisaran, dan kekaisaran kolonial masih mendominasi dunia. Dan mereka takut pada negara bangsa karena dianggap bisa mengacaukan sistem itu. Jadi mereka selalu menggambarkan negara bangsa sebagai sesuatu yang kuno, sesuatu yang sudah usang, dan seharusnya tidak diulang. Padahal sebenarnya sistem itu sendiri belum pernah benar-benar terwujud, bukan? Sistem itu adalah dunia pasca Stipi 1960-an, ketika setiap perbatasan menjadi perbatasan dengan negara bangsa lain yang secara hukum independen. Jadi kedaulatan menjadi kata yang tabu di kalangan para pemimpin Eropa Barat saat itu. Mereka membenci kedaulatan untuk orang lain. Ya benar sekali. Dan mereka memuji ketergantungan satu sama lain. Muncullah semua istilah baru ini. Jadi, kolonialisme bukan lagi kolonialisme, itu disebut ketergantungan, itu disebut pembangunan. Itu semua adalah kata-kata indah. Dan mereka melakukan itu justru untuk melindungi kemerdekaan dan kedaulatan mereka sendiri. Ilmuwan hubungan internasional Prancis, Raymond Aron, banyak membahas hal itu. Begitu juga Stanley Hoffman dan lainnya. Mereka terus-menerus mengatakan bahwa Eropa Barat hanya bisa mempertahankan otonominya jika tetap memiliki koloninya. Dan itu masih berlangsung hingga hari ini, bukan? Otonomi strategis adalah kata kunci di Brussels saat ini. Dan otonomi strategis mengandaikan bahwa Uni Eropa memiliki semacam kebebasan bertindak secara eksternal. Dan ketika pergi ke Afrika Barat dan Sahel, serta negara-negara yang mengusir orang Eropa, terutama Prancis saat ini, itulah intinya. Orang Eropa belum cukup dewasa untuk melihat atau mengakui bahwa kedaulatan bisa berada di pihak Afrika. Jadi mereka tidak bisa menerima bahwa sesuatu bisa berasal dari dalam negara-negara Afrika sendiri, dari gerakan-gerakan dan sebagainya. Harus selalu sesuatu yang datang dari luar. Sama seperti pada tahun 90-an, gerakan Bandung dianggap akan memengaruhi Afrika dengan cara yang salah. Dan sekarang ini, Rusia atau Tiongkok dan sebagainya. Karena sebenarnya tidak ada apa-apa, Afrika itu kosong dalam arti politik. Masih demikian bagi pola pikir Eropa. Jadi menurut saya itu sangat penting untuk memiliki semacam hubungan historis itu untuk menjaga agar tetap hidup. Agogo, apakah kamu ingin menanggapi hal itu? Gogo, do you want to speak to that? I'll respond in this way. Jadi saya akan merespons dengan cara seperti ini. Sekali lagi saya akan mengambil petunjuk dari bagian akhir komentar Peo. Ketika kita mengatakan bahwa para ideolog Eropa tidak bisa melihat, misalnya bahwa bisa saja ada otonomi dan kedaulatan di Afrika, saya pikir mereka sebenarnya bisa. Saya pikir masalahnya adalah mereka memahami bahwa hegemoni Eropa, dominasi Eropa, bergantung pada penaklukan bagian lain dunia, terutama Afrika, Amerika Latin, dan banyak bagian Asia. Mereka memahami itu. Mereka tersem bahwa industri coklat yang berkembang di Belgia dan Swiss, syarat utama yang memungkinkan hal itu adalah ekstraktivisme yang terjadi di Afrika Barat, karena semua kakao itu, atau sebakau itu, berasal dari pantai Gading dan Nigeria. The vast majority of that cocoa comes from Cote d'Ivoire, Ghana, and Nigeria. They understand that if mereka memahami itu. Jika Ghana, Nigeria, dan Cote d'Ivoire, jika para petani kakao memiliki kedaulatan, jika mereka bisa menentukan harga dan perdagangan kakao, seluruh industri bernilai miliaran euro itu akan runtuh. Mereka akan kehilangan kekuasaan mereka. Mereka memahami itu. Mungkin, orang biasa bukan istilah yang tepat, tapi mungkin orang Eropa lainnya yang tidak memahami, orang Eropa lain yang telah dibohongi selama 60 atau 80 tahun terakhir, bahwa mereka dominan, bahwa mereka memiliki jalan-jalan indah di Brussels, di Berlin, di Prancis, karena mereka pekerja keras, mereka sangat cerdas. Mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak memahami, tapi itu karena mereka tidak memperhatikan. But it's because they're not paying attention. But the think tanks
who write papers like Namun para lembaga pemikir yang menulis makalah seperti ini, seperti Geografi Baru Kekuatan Eropa, mereka sangat paham. Itulah sebabnya mereka memiliki cengkeraman kuat pada kelas politik untuk memastikan bahwa pola-pola agresif, militeristik, dan ekstraktif yang dimulai pada tahun 1900-an tetap dipertahankan dengan cara apapun. Mereka merancang bahasa, mereka merancang retorika, mereka merancang kebijakan luar negeri yang mengalihkan perhatian dari kenyataan, yang membuat seolah-olah tidak ada kesinambungan, yang membuat seolah-olah semua itu sudah berlalu. Namun mereka memahami dan mereka kembali pada gagasan otonomi strategis. Saya akan mengatakan ini adalah perang saudara yang sedang berlangsung di Barat saat ini. I would say is the civil war playing out in the West right now. The competition for the control, for the core. Persaingan untuk menguasai antara panggilan dari kaum neokonservatif dan neoliberalis, serta orang-orang seperti Donald Trump dan Macron, yang berusaha menegaskan kembali diri mereka sebagai pihak yang memegang kendali atas kalkulus geopolitik global. Namun, orang-orang yang melakukan itu sangat memahami bahwa agar mereka bisa terus hidup sebagai hegemon, mereka harus menyangkal otonomi dan kedaulatan bagi masyarakat Afrika secara luas. Mereka membutuhkan itu. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mendapatkan akses ke kobalt di Kongo? Perhatikan situasi di DRC. Negara itu tidak akan stabil dalam beberapa dekade ke depan, sejauh mata memandang. Bagaimana lagi mereka bisa mendapatkan akses ke 60% cadangan kobalt dunia jika mereka membiarkan jika mereka mengakui bahwa kedaulatan adalah hak rakyat Kongo? Itulah intinya. Lalu Anda tahu, ini menjadi semakin sulit bagi saya untuk melihat hal ini, terutama ketika saya kemudian mendengar pembicaraan, dan mungkin, Peo, Anda bisa menanggapi hal ini, tentang stabilitas, tentang membangun stabilitas. Padahal sebenarnya kita paham bahwa banyak mekanisme eksploitasi terhadap benua Afrika justru dibangun di atas ketidakstabilan dan upaya menciptakan ketidakstabilan di dalam negara-negara tersebut. Maksud saya, faktanya masih ada. Sebanyak negara yang masih menggunakan franc Afrika Prancis. Masih lebih dari 10-an? Saya rasa jumlah snowboard akan lebih, 11 atau 11 atau secength. 14 hingga 18. Dan banyak dari ini berkaitan dengan persaingan internal, yang kemudian bisa didorong oleh salah satu pihak. Salah satu rezim memiliki gagasan untuk menyingkirkan franc tersebut. Peo, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang mekanisme yang saat ini digunakan dan yang terhubung dengan Eropa untuk menjaga hubungan khusus antara Uni Eropa dan negara-negara Afrika? Ya, maksud saya pikir Agoho sudah menjelaskan hal itu dengan sangat baik. Tapi saya rasa beberapa contoh mungkin akan membantu. Maksud saya, sebelum perang di Ukraina pada tahun 2022, Uni Eropa sangat gencar menekan negara-negara Afrika untuk melakukan dekarbonisasi. Mereka harus mengurangi produksi minyak dan gas. Lalu terjadi serangan Rusia ke Ukraina dan dunia pun berubah. Tiba-tiba, seluruh hubungan gas dengan Rusia runtuh. Menasix, and Uni Eropa dan negara Eropa tersebut, dan man-mind menol, to bergas tim main kenfoods ide befarmer produksi mawal sistem pokith. Sweden Merc 4. Normal gas drasilit di state that provide migo pearl and stelme. They want to gas from Algeria through Morocco and so on. And that just shows how Dan itu menunjukkan bagaimana orang Eropa mencoba mendikte perkembangan industri dan perubahan struktural besar di negara-negara Afrika. Mereka membingkainya seolah-olah, oh ini ramah lingkungan, ini progresif, Uni Eropa itu hebat. Tapi kemudian mereka berbalik dan semuanya kembali ke bahan bakar fosil Uni Eropa lagi. Dan sekali lagi, kita harus melihat kepentingan yang mendasari di sini. Kadang-kadang kepentingan itu sulit terlihat secara langsung, dan kadang-kadang sangat transparan, seperti dalam kasus ini. Tapi ini menarik, polanya terus seperti itu. Namun sekarang banyak negara Afrika memiliki daya tawar yang jauh lebih besar terhadap Uni Eropa. Dan saya pikir inilah yang sangat mengganggu dan berbahaya bagi orang Eropa. Mereka melihat bahwa seringkali mereka bukan pilihan utama negara-negara Afrika.
they go with China or they go with someone. Mereka memilih China atau pihak lain. Dan itu adalah skandal bagi Uni Eropa. Mereka tidak menerima hal itu. Dan sekali lagi, ini mencerminkan fakta bahwa Uni Eropa kesulitan untuk menerima dan bertindak. Maksud saya, lihat bagaimana menjaga dan menganggap kedaulatan Ukraina sebagai sesuatu yang sakral. Tapi kedaulatan di Afrika tidak pernah seperti itu. Dan hal itu terus menjadi sesuatu yang sangat relatif. Ini kembali menunjukkan bahwa otonomi strategis bagi Uni Eropa bergantung pada pelanggaran kedaulatan pihak lain, misalnya di Afrika. Begitulah cara kerja otonomi strategis. Karena ini adalah geopolitik. Ini soal kedaulatan yang keras, yang selalu harus memiliki ruang gerak dan otonomi eksternal. Leeway and autonomy to make, as there was an article in Financial Times. Ada sebuah artikel di Financial Times oleh Mark DeVos, seorang pemimpin think tank. Ia menulis opini di Financial Times pada 12 Mei, dan ia mengatakan bahwa proyek Eropa sekarang adalah proyek kekuatan keras yang membutuhkan jejak geostrategis di luar batas-batasnya saat ini. Dan Anda tahu, bagaimana jejak geostrategis semacam itu bisa sesuai dengan hukum internasional? Tidak bisa. Jadi tidak ada perbedaan di sini antara apa yang dimoralisasi oleh Uni Eropa tentang Rusia atau sejumlah negara lain yang melanggar kedaulatan di luar perbatasan mereka. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Selalu mereka lakukan, dan sekarang mereka ingin melakukannya dalam skala yang lebih besar. Namun, kita tetap mempertahankan prinsip moral ini. Gagasan bahwa Uni Eropa itu berbeda. Tapi, kenyataannya tidak. Agogo, secara keseluruhan, apakah hal ini membuatmu khawatir? Atau apakah kamu tahu ada rekan-rekan dari Afrika yang khawatir dengan nada-nada seperti ini dari Eropa? Atau apakah ini lebih seperti sesuatu yang kamu lihat dan berkata, ya, memang selalu seperti itu. Jadi kami tahu bagaimana menghadapinya. I think it's both. Again, it depends on who you are. Saya rasa keduanya. Sekali lagi itu tergantung pada siapa yang sedang Anda bicarakan, kepada siapa Anda berbicara. Sama seperti di Eropa, kita memiliki, dan saya baru-baru ini menyadari hal ini dalam interaksi saya dengan rekan-rekan Eropa, yang jumlahnya cukup banyak. Memang ada rekan-rekan yang tidak memperhatikan. Maksud saya, dan saya sedikit menyimpang di sini. Ambil contoh isu migrasi. Saya juga bekerja di bidang migrasi. Saya pernah berada di ruangan bersama rekan-rekan Eropa yang benar-benar terkejut bahwa kamp migran terbesar, kamp pengungsi terbesar di dunia, ternyata bukan di Eropa. Bahwa lebih banyak orang Afrika yang masuk ke negara-negara Afrika lain daripada ke Eropa. Maksud saya ini adalah akademisi yang dihormati yang terkejut. Anda mengerti maksud saya? Maaf soal itu. Apakah saya sempat terdiam tadi? Sorry about that. Did I freeze for a moment? No, you're good. Sorry. Yeah. So Tidak apa-apa. Maaf. Ya. Ya. Jadi memang mungkin ada cendekiawan Afrika yang seperti saya tahu saya pernah bertemu beberapa orang Afrika yang terkejut tentang USAID atau mereka membongkar USAID dan tampaknya tidak sadar bahwa USAID tidak pernah menjadi teman bagi orang Afrika. Tapi saya pikir mereka yang memperhatikan tahu bahwa memang selalu seperti itu. Jika Anda melihat ekonomi misalnya, semua kehebohan tentang, maksud saya, mitos jebakan utang Tiongkok, dan Peo sempat menyinggungnya. Itu salah satu bentuk ekstraktivisme yang sangat efektif. Dan lihatlah ketika lembaga-lembaga Bretton Woods dibentuk 4445, tepat saat kita keluar dari sistem lama, dan AS mulai mengambil alih dominasi. Dan sangat jelas bahwa kerajaan Inggris misalnya sudah diambang kehancuran. And it was very clear that the British Empire, for instance, was on its last legs. So the colonial system mutated. Jadi sistem kolonial berubah dengan sangat cerdik menjadi sistem negara bangsa, setidaknya untuk bagian dunia lainnya. Dan ekstraktivisme yang dulu dilakukan dengan cara yang lebih jelas, lebih gamblang, dan lebih grafis, kini mengambil bentuk yang kurang mencolok melalui sistem utang. Ketika IMF dan Bank Dunia mulai melakukan penolakan, banyak utang yang sekarang justru melalui atau berasal dari London dan Paris clubs. Tidakzong berkoordinasi serta Eropa, negara anggung di Eropa. Mereka harus mengekstrak bagian penting Eropa, tidak freak.
Before kekserin cucuk beberapa ratakin, dari ada masing-masing. Kami bisa pergi ke Swiss dengan tas penuh uang pendal, tapi pun harus mendeklarasikannya. Whatever currency and not have to declare it. And you know from Mobutu. Dan Anda tahu dari Mobutu Sese Seko yang merupakan kasus sangat besar, dan mungkin juga Abacha dari Nigeria, bahwa sebagian besar dana hasil pencucian uang dari Afrika, dana hasil pencucian uang yang dapat dilacak, di mana mereka berada. Mereka ada di Swiss, mereka ada di rumah-rumah mewah di Paris, mereka ada di London. Jadi, ekstraktivisme itu sebenarnya tidak pernah benar-benar berhenti. Tidak pernah benar-benar berhenti. Dan saya akan mengakhiri jawaban ini dengan hal ini. Ini sesuatu yang baru saya pelajari baru-baru ini. Dan itu sangat mengejutkan saya, bahkan saya sendiri. Pada tahun 2011, saya kira 2010 atau 2011, ketika terjadi krisis di Pantai Gading, kan? Dan Laurent Gbagbo melawan presiden saat ini, Alassane Ouattara, Gbagbo ditangkap di Abidjan. Gbagbo was captured in Abidjan. And the Times of London reports that a major... Dan The Times of London melaporkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan penangkapannya akhirnya adalah adanya aktivitas di sebuah terowongan fisik yang sebenarnya, yang menghubungkan istana kepresidenan dengan, coba tebak, kedutaan Prancis. Gbagbo telah membangun sebuah dinding di terowongan itu, dan dinding tersebut diledakkan oleh pasukan PBB atau pasukan manapun, sehingga menjadi mudah. Bayangkan, pada tahun 2011, dan saya rasa terowongan itu masih ada sampai sekarang, ada terowongan fisik yang menghubungkan istana kepresidenan seorang kepala negara dengan kedutaan sebuah negara Eropa. Pada tahun 2011, bahkan saya pun terkejut. Tapi itulah yang terjadi dan terus terjadi hingga kini. But that tells you how it has happened and how it continues to happen. Yeah, so basically these very... Jadi pada dasarnya, ikatan kolonial yang sangat jelas dari masa lalu, itu sebenarnya tidak pernah benar-benar terputus. Mereka hanya diganti namanya dan sebagainya. Namun, di saat yang sama, mungkin menjelang akhir diskusi ini, saya masih ingin menyoroti beberapa hal baru dalam hubungan ini. Maksud saya, satu hal yang sangat penting, terutama untuk hukum internasional, adalah saat ini tindakan Afrika Selatan terhadap proyek kolonial lain. Proyek kolonial yang sangat brutal dan genosidal di Timur Tengah. Genosida di Gaza. Dan bagaimana Afrika Selatan serta banyak negara Afrika lainnya sebenarnya bergabung dalam gugatan ini di ICJ, yang pada dasarnya ditentang secara bulat oleh hampir semua negara Eropa dan Amerika Utara. Apakah kita masih melihat adanya pergeseran dalam, atau katakanlah dalam, keseimbangan transisnaan teristiwata? Mungkin temulai Nagowo, lalu ke Pau. Maybe we start with Agogo and then go to Pau. I would say we are beginning to see the potentials. Saya akan mengatakan bahwa kita mulai melihat potensi, kemungkinan terjadinya pergeseran. Namun menurut saya, ini lebih terjadi pada saat-saat tertentu, dan saya menggunakan kata itu dengan sengaja. Atau ini lebih disebabkan oleh penurunan relatif kekuatan AS, kesadaran akan batas-batas, pertama kekuatan militer AS, seperti yang sedang diperlihatkan di medan perang di Ukraina. Dan saya rasa penting juga untuk menekankan pada titik ini, bahwa ketika kita berbicara tentang Inggris, Uni Eropa, atau Eropa yang kembali pada gagasan kekuatan keras, dan menurut saya itu istilah yang menyesatkan. Saya tidak pernah benar-benar menerimanya, karena dalam pemahaman saya tentang sejarah, dominasi Eropa selalu terjadi karena kekuatan keras, kekuatan militer, kekuatan agresif, bahkan genosida. Hard power, by military, by aggressive genocidal power. Even though the EU seemed to retreat. Meskipun Uni Eropa tampak mundur dari sikap tersebut, dari posisi itu bukan karena pilihan. Itu tahun 1945. Dan itu bukan akhir, itu adalah transfer ke AS. Dan Eropa selalu menjadi mitra kunci dalam agresi luar negeri AS selalu. Dan menurut saya, apa yang mereka lakukan sekarang, gagasan tentang otonomi strategis, adalah sebuah kesadaran yang dipicu oleh tampaknya Trump meninggalkan pemahaman bahwa Anda mungkin tidak lagi menerima kerjasama penuh dalam perang yang Anda pilih untuk dilancarkan. Jadi ini sebenarnya bukan perubahan hati, ini perubahan taktik. Gagasannya masih sama. Mereka berjalan beriringan. Dan lihat saja pengeboman NATO di Libya, mereka ikut serta. The NATO bombardment of Libya, they participated.
I think you remember Pascal. Saya rasa kamu ingat, Pascal, dalam konferensi kita waktu itu, ketika Menteri Luar Negeri itu menceritakan bagaimana pasukan Eropa terlibat dan mereka membutuhkan izin wilayah udara untuk mengirim bom-bom itu ke Libya. Jadi Eropa telah menggunakan hal itu secara efektif dan mereka masih menggunakannya omong-omong dan mereka ingin terus menggunakannya. Menurut saya, apa yang mereka lakukan bisa dipahami sebagai rencana cadangan. Selama tahun-tahun itu, kita mungkin saja memiliki presiden yang mirip Trump yang tidak bisa menjamin kesepakatan. Jadi kita perlu memiliki rencana B. Saya pikir itulah yang mereka lakukan. Ini bukan perubahan sikap. Ini tidak menunjukkan adanya diskontinuitas dari apa yang sudah mereka lakukan. Jadi saya harap saya sudah menjawab pertanyaannya. Atau apakah saya terlalu jauh menyimpang? Bukan maksud Mans in news Abraham Thafwan. Oke, kasih sebegitu urgensi. Yes. Yes. So I think there's possibility. Ya, jadi saya pikir ada kemungkinan. Dan jika kita bisa membicarakan hal itu, penurunan relatif AS tentu saja terjadi bersamaan dengan kebangkitan Tiongkok yang sangat signifikan, terutama dalam bidang diplomasi dan ekonomi, serta kebangkitan kembali Rusia, baik sebagai anggota kunci BRICS maupun secara diplomatik dalam hal kenangan kita terhadap keterlibatan Soviet dalam perjuangan pembebasan di benua ini, karena itu sangat penting. Anda membaca ulasan hari ini oleh orang-orang yang suka bicara tentang orang Afrika, seolah-olah mereka bodoh karena tampak bersimpati pada Rusia. Mereka punya sejarah dengan Uni Soviet. Mereka punya sejarah dengan Kuba. They have a history with the Soviet Union. They have a history with Cuba. And of course, the optics we are getting... Dan tentu saja gambaran yang kita lihat dari Ukraina menunjukkan bahwa AS dan konfrontasi Anglo-Amerika dengan rival militer sejati memperlihatkan bahwa mereka tidak sekuat yang selama ini kita percayai selama puluhan tahun. Jadi saya pikir hal ini telah menumbuhkan harapan di banyak negara Afrika. Dan mungkin salah satu cara harapan itu ditunjukkan adalah di Sahel, di mana hubungan dengan AS dan kekuatan Eropa, pasukan Denmark di Sahel, pasukan Prancis di Sahel, sedang diusir membentuk aliansi negara-negara Sahel, dan meningkatkan kemitraan dengan Tiongkok dan Rusia, yang menurut saya adalah langkah logis. Jika Anda berada di ruang geopolitik yang sangat termiliterisasi dan sangat militeristik, Anda membutuhkan mitra. Dan sejarah menunjukkan bahwa Eropa tidak pernah menjadi mitra Afrika. The history shows that Europe has never been a partner of Africa. The Anglo-American world has never been friends. Dunia Anglo-Amerika tidak pernah bersahabat dengan Afrika. Jadi para pengamat yang berpusat pada Barat, beberapa di antaranya orang Afrika sendiri, kini mencibir terhadap ketertarikan yang tampak pada aliansi dengan Tiongkok dan Rusia. Tapi bisakah mereka memberitahu saya apa pilihan yang dimiliki negara-negara ini? Saya belum melihat pilihan yang dimiliki negara-negara ini. Jika Anda terlibat dalam konteks yang termiliterisasi, maksud saya, dan mengatanya Pascal, dan saya akan berhenti di sini. Ketika Anda berbicara tentang kebutuhan akan ketidakstabilan, mereka sudah mulai melakukan propaganda tentang kemungkinan ketidakstabilan di tempat-tempat yang setenang Ghana, berusaha membenarkan keberadaan pangkalan di wilayah itu untuk mengepung AES, mengepung negara-negara Sahel, dan menghasut ketidakstabilan yang kemudian bisa mereka salahkan pada pihak lain, menciptakan revolusi. It's them low printemps. Itu memang diperlukan. Ketidakstabilan adalah prasyarat yang diperlukan untuk kudeta dan pergantian rezim, dan itulah yang ingin mereka lakukan. Dan kita berdoa agar itu tidak terjadi seperti yang terjadi di Libya. Mereka mencoba melakukan itu di Libya, dan ketika rakyat sendiri tidak bereaksi melawan Gaddafi, mereka harus turun tangan dan menyingkirkan Gaddafi sendiri. Jadi ketidakstabilan itu sangat penting. Namun bagi saya, ini menandakan kemungkinan adanya perubahan. Dan saya pikir pada lakukan AS terhadap dirinya sendiri, terutama negara ini, meningkatkan kemungkinan pergeseran menuju multipolaritas. Di mas the Gords Figa Afrika and both if you're besmalig into four. Teo, maharbiso.
Yeah, I mean, it's a huge question, right? And I mean, Ya, maksud saya ini pertanyaan besar kan? Dan saya pikir ya, seperti biasa segalanya sedang berubah. Pertanyaannya adalah, ke arah mana? Bagaimana kita merasakan akumulasi atau pengurangan kekuasaan di berbagai pusat dan sebagainya. Tapi saya pikir perubahan yang terjadi sekarang sangat signifikan. Dan saya rasa dengan pemerintahan Trump, ada semacam penguatan sikap sekaligus peringatan yang terjadi. Terutama di Uni Eropa, karena sudah ada mantra selama 20 tahun terakhir atau semacamnya, yang sering dimulai oleh suara-suara Eropa Timur, lalu diadopsi oleh Eropa Barat, yang mengatakan bahwa, oh, kami tahu kami tidak bisa berdamai dengan Rusia dan Putin. Dan lihat, kami tidak bisa mempercayai Rusia. Dan seharusnya kalian mendengarkan kami, karena kami punya pengalaman langsung dan seterusnya. Tapi mantra saya selalu, jangan percaya pada AS. Dan itulah Trump, kan? Don't trust the US. And that's Trump, right? So all of a sudden, we can just retort, look, we told you so. Jadi tiba-tiba saja kita bisa membalas. Lihat, kami sudah bilang, kamu tidak bisa mempercayai Amerika. Sekarang mereka berbalik. Mereka memutuskan untuk berubah dan meninggalkanmu. Tapi secara historis, itu juga punya presiden, bukan? Jadi kita harus ingat bahwa, ya, AS sangat berpengaruh dalam menciptakan Uni Eropa di tahun 50-an. Tapi bagi Jerman Barat dan Prancis, proyek UA juga bersifat anti-Amerika. Dan Eurafrika adalah impian tentang jalan ketiga atau kekuatan ketiga dalam politik dunia. Karena tokoh-tokoh seperti Konrad Adenauer dan banyak pemimpin Prancis, kita tahu itu, mereka sangat skeptis. Mereka tidak menerima logika perang dingin. Mereka tidak menerima tatanan dunia bipolar. Mereka ingin setidaknya ada tatanan tripolar dengan Eurafrika di tengah. Dan tentu saja, itulah harapannya. With Eurafrica in the middle, and that was of course the hope they felt that colonialism in Africa. Mereka merasa bahwa kolonialisme di Afrika masih bertahan setelah Stevens Madden 45, sementara benua Eropa diduduki oleh dua negara adidaya. Jadi, bagi pusat-pusat kekuasaan di Eropa Barat, mereka merasa bahwa tidak, kita bisa memperluas ke selatan dan mengonsolidasikan kekuatan kita di Afrika. Itu akan menjadi jalan ketiga. Namun di samping itu, tentu saja ada kecurigaan. Dan maksud saya, krisis Suez adalah ilustrasi yang sempurna. Prancis dan Jerman Barat baru saja mendapat konfirmasi bahwa mereka tidak bisa mempercayai Amerika. Jadi krisis Suez dan Perang Suez tentu saja menjadi peringatan bagi orang Eropa untuk mengatakan, kita perlu memiliki Uni Eropa. Kita perlu memiliki proyek geopolitik kita sendiri dengan cara tertentu, karena kita tidak bisa mempercayai Amerika. Hal yang sama juga terjadi di Jerman Barat, soal pertahanan. Ketika mereka mendengar kabar bahwa AS mungkin tidak tertarik untuk membelah seluruh Jerman dari serangan Soviet, mereka menuntut senjata nuklir. Jadi, ada banyak sekali paralel sejarah yang bisa kita lihat kembali. Dan saya rasa yang tidak saya sebutkan dalam artikel, dan yang belum kita bahas di sini, tentu saja, adalah bahwa kita memang memiliki periode-periode seperti ini dalam sejarah. Tapi periode yang sangat menarik menurut saya adalah tahun 70-an dan 80-an. Karena saat itu terjadi konflik yang cukup berat antara Eropa Barat dan AS. Namun konflik saat itu kebanyakan karena orang Amerika merasa bahwa orang Eropa terlalu lunak, bukan? Dan itu juga terjadi hari ini. Tapi hari ini, respons Eropa terhadap anggapan kelembekan itu adalah dengan menjadi kekuatan yang lebih keras. Namun pada tahun 1970-an, respons orang Eropa Barat terhadap tuduhan Amerika bahwa orang Eropa itu lemah, terutama lemah terhadap Uni Soviet, adalah dengan mengatakan, tidak, kami akan tetap bersikap lunak, karena detente adalah satu-satunya jalan. Deeskalasi, perlucutan senjata, dan semua hal itu, sebenarnya ada banyak kemajuan pada era itu dalam arti tersebut. Namun saat ini, orang Eropa justru merespons dengan menggandakan strategi yang gagal, berpikir bahwa mereka bisa kembali menghidupkan kekuatan ketiga Eropa ini, yang menurut saya tidak mungkin mereka lakukan. Dan saya juga berpikir Uni Eropa terlalu banyak perpecahan, terlalu banyak gesekan di dalam UA untuk menciptakan hal itu. Dan saya juga rasa yang penting adalah ketika Anda melakukan survei terhadap orang Eropa, mereka tidak tampak terlalu tertarik untuk berperang ketika Anda berbicara dengan mereka.
The Ukraine war has been going on for over 3 years. Dan saya pikir perang Ukraina telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun sekarang dan telah dibingkai sebagai perang kita, sebagai perang Eropa. Namun, hampir tidak ada orang Eropa yang benar-benar mengenakan sepatu bot mereka dan berangkat ke Ukraina untuk mati di parit. Dan menurut saya, itulah arus bawah yang seharusnya diungkapkan untuk mengatakan bahwa jika orang Eropa tidak mau berperang, tidak mau pergi berperang, mati, dan berkorban demi kekuatan keras Eropa ini. Lalu apa artinya itu? Tapi ini juga menciptakan alternatif. Jika orang Eropa tidak mau berperang, maka disitulah kita memiliki embrio gerakan perdamaian baru, seperti yang kita miliki di tahun 70-an dan 80-an. Sebuah gerakan perdamaian yang benar-benar kuat, yang menekan para politisi untuk melanjutkan detente, untuk melanjutkan koeksistensi. Meskipun mereka tidak menyukai Uni Soviet, mereka berkata, "Starani edu persingenling, Uni Soviet, temnibreken mo bekrent mamain boer, detent battle, streges endio chifumbao," you think. Anti-geopolitical strategy. Thank you for this, and we are already nearing the end. Terima kasih atas hal ini, dan kita sudah hampir sampai di akhir, tapi saya masih ingin bertanya kepada Anda, Agogo. Jika melihat dari perspektif Afrika Selatan, apakah pertarungan Eropa dengan Rusia masuk akal? Atau bagaimana interpretasi terhadap apa yang terjadi pada orang Eropa jika dilihat dari Afrika Selatan? Like looking at it from South Africa. That's not an easy question, but I think Itu bukan pertanyaan yang mudah. Tapi saya rasa saya bisa mengatakan bahwa di antara mereka yang memperhatikan, ada pemahaman yang kuat bahwa Eropa tidak pernah menjadi teman kita dalam isu geopolitik. Misalnya, saya tahu dalam sebuah seminar baru-baru ini, rekan-rekan terkejut mengetahui bahwa ada pangkalan militer AS di Botswana. Botswana adalah salah satu negara Afrika yang paling stabil dan lebih makmur. Dan karena rasa pahit yang masih tersisa akibat apartheid di benak banyak orang Afrika Selatan, serta fakta-fakta keras tentang keterlibatan dan persekongkolan Eropa dan Amerika dalam apartheid. Dan tentu saja, karena sejarah yang dimiliki Afrika Selatan dan negara-negara Afrika lainnya, terutama Afrika Selatan dan negara-negara Afrika bagian selatan, di mana apa yang disebut pembebasan lebih banyak diwarnai oleh peristiwa-peristiwa militeristik. Misalnya ada Nigeris, merdi sudut pandang yang berbeda. For example, in Nigeria, West Africa, for example, the understanding of Pemahaman tentang sejarah itu ada di antara mereka yang memperhatikan. Dan pemahamannya adalah bahwa apapun kepentingan yang ditunjukkan Eropa terhadap Afrika saat ini adalah kepentingan yang egois. Ini adalah kelanjutan dari apa yang saya sebut kolonisasi historis. Saya mencoba membaginya menjadi kolonisasi historis dan kolonisasi. Banyak cendekiawan dekolonial berbicara tentang kolonialitas. Dan seperti yang Anda tahu, setidaknya di kalangan akademis, diskusi itu telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Jadi tidak ada keinginan yang serius. Ada komentator yang bahkan mengatakan, syukurlah Amerika Serikat menarik dukungan mereka. Inilah kesempatan bagi kita untuk menjadi seperti yang seharusnya dan membebaskan diri dari belenggu, dari kuda Troya yang telah diberikan kepada kita atas nama iman. of the Trojan horses that you have been given in the name of faith. So I think, and then Jadi menurut saya, dan kemudian cara-cara di mana Tiongkok telah berperan, meskipun ada propaganda kuat dari sumber-sumber Barat, pemikir Barat, dan pemikir Afrika yang berpusat pada Barat terhadap apapun yang terjadi dengan Tiongkok. Saya baru saja bepergian. Saya baru saja bepergian ke 3 negara bersama tim kolega. Kami pergi ke Kenya. Itu adalah perjalanan pertama saya ke Kenya. Kami pergi ke Uganda dan kami pergi ke Tanzania. Dan di setiap bandara yang Anda lewati, setiap ibu kota yang Anda lalui di ketiga negara ini, Anda melihat tanda-tanda fisik intervensi Tiongkok dalam infrastruktur. Kami berkendara di jalan dari Bandara Entebbe ke Kampala. Di Universitas Dar es Salaam di Tanzania, saya melihat kursi-kursi yang disumbangkan ke universitas oleh Tiongkok. Di kampus Universitas Moi di Eldoret, Kenya, kami melihat gedung-gedung yang sudah disumbangkan oleh Tiongkok sejak tahun 90-an. we saw buildings donated in the 90s already by the Chinese. When we think of what we have received,
Ketika kita memikirkan apa yang telah kita terima dari Barat, kita teringat pada miliaran yang disembunyikan di rekening Swiss oleh pemimpin Afrika Comprador. Jadi menurut saya, ini adalah kelanjutan dari ilusi. Jika para Eropa berpikir memberi kesan pada orang Afrika, mungkin mereka memberi kesan pada akademisi dan pakar Comprador mereka. Misalnya, beberapa analisis yang kita dengar tentang Ibrahim Traoré dari Burkina Faso belakangan ini, orang-orang membicarakan Ibrahim Traoré di Kenya, di Nigeria, di gereja-gereja, di ruang seminar. Apa artinya itu? Bagi saya itu menandakan artikulasi serius atas penolakan terhadap moralisasi Eropa selama bertahun-tahun. Itu menunjukkan. Dan orang-orang akan berkata, oh mereka bilang dia seorang militer. Oke. Tapi apa yang telah dilakukan oleh orang-orang lain yang mengaku sebagai politisi untuk negara mereka? Jadi dan izinkan saya mengatakan ini sebelum Anda menutup. Maaf, saya tidak berpura-pura menjadi ahli Eropa. Tapi jika Anda mempelajari kolonialisme, maka Anda mempelajari Eropa dan Amerika. Dan itu adalah bagian dari apa yang kami lakukan. Media dan kompleks akademik Eropa, menurut saya, telah menipu orang Eropa selama beberapa dekade dengan gagasan palsu bahwa mereka sebenarnya lebih unggul secara moral, peradaban, kecerdasan dalam hal kecerdasan manusia dasar, dan bahwa semua yang mereka miliki adalah hasil dari keunggulan itu. Sekarang semua itu mulai terurai. Kita melihat, terutama dalam kegagapan Donald Trump dan kebingungan terkait situasi Ukraina, bahwa tampaknya orang Eropa belum mampu berdamai dengan realitas yang sebenarnya. Ini bukan pertanda baik bagi Eropa. Dan Yanis Varoufakis menyampaikan poin yang sangat kuat ketika ia berbicara tentang modal awan. Anda pasti pernah mendengarnya berbicara tentang ketidakmampuan Amerika dan juga Eropa untuk menghadapi kemajuan teknologi yang ada di AS dan Tiongkok. Jadi saya pikir masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita membutuhkan Eropa, kita membutuhkan dunia, di mana setiap orang menyadari pentingnya satu sama lain. Seperti yang kita lakukan pada tahun 1944, seperti yang kita lakukan pada tahun 1945, maka kita juga harus melakukannya pada tahun 2025. Dan semakin cepat rekan-rekan dari manapun menyadari hal ini, saya pikir akan semakin baik untuk inti permasalahan. Maaf, sorry Jota Inger terdengar moralis. Sorry to sound moralistic. No. And the role of agency. Dan peran agensi, bahwa ada agensi. Saya rasa Eropa kurang baik dalam mengkonseptualisasikan agensi pihak lain. Teman-teman, kita sudah mencapai 1 jam. Peo, apakah kamu setuju jika kita akhiri sampai di sini? Close it at this point? Yes. Ya tidak masalah. Then Peo Hansen. Chasen, Peo Hansen dan Agogo Akpome. Saya akan menaruh authens Amerikak Destith di kotak deskripsi ini. Dan ucapkan terima kasih kepada Gedman atas waktu pada hari ini. Remain. For your time today. Kasi Marius. Terima kasih Kiai Axel. Lirim Sal. It's Rio. Thanks, Bill. Emekse.